Oke, shalom, selamat pagi warga kerajaan Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semuanya rindu selalu menikmati berkat Tuhan, amin. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang kita mau belajar melalui tokoh-tokoh Alkitab. Mungkin juga ada tokoh-tokoh dunia yang bisa menjadi panutan buat kita. Karena apapun yang baik dari dunia, apalagi dari surga, tentunya bisa membuat hidup kita ini juga semakin hari lebih baik. Dan kita ketahui semuanya, semua bahkan mengalami di seluruh dunia sekarang adalah masa-masa pandemi yang membuat orang semakin hari semakin mengalami juga yang namanya kesulitan, ya kan? Kita nggak ada yang tidak mengalami, semuanya baik orang kecil, besar, tua, orang miskin, orang kaya sekalipun kita semua mengalami yang namanya kesulitan. Makanya pada pagi hari ini saya mau sampaikan tema bangkit di masa sulit. Ya, karena memang kita harus bangkit di masa sulit ini. Jangan kita hanya menikmati, aduh Tuhan kok sekarang masa sulit ya Tuhan. Hanya sekedar mengeluh, menyerah. Itu gak akan membuat kita semakin menikmati berkat Tuhan. Bahkan buat kita semakin hari semakin kita malah bisa jauh daripada Tuhan. Makanya pagi hari ini saya mau sampaikan, ayo bangkit di masa sulit. Kenapa kita harus bangkit di masa sulit? Karena kalau kita nggak bangkit, semakin sulit, kita pun juga nantinya akan semakin terjepit. Nah, ketika terjepit tentunya kita akan semakin sakit. Kalau sakit, imun kita lemah, jadi kena COVID. Kalau kena COVID lama-lama jadi COVID. Nah, kita nggak ada yang mau kan COVID saat ini mati, tapi kita ingin tetap menikmati hidup, apalagi bersama Tuhan. Ya, oke, saya ambil dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 saya bacakan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, ini Paulus sudah mengalami kesulitan di masa dulu ketika dia melayani jemaat Tuhan di Korintus. Dia mengalami juga kesulitan. Nah, kalau sekarang kita mau aplikasikan dalam hidup kita, kita juga mengalami hal yang sulit di masa-masa pandemi ini. Tapi kita mau belajar, jadikan pandemi ini menjadi suatu pembelajaran atau suatu akademi. Kita banyak belajar hal melalui pandemi ini. Ya, kita mau bahas sama-sama. Ya, tadi saya katakan bahwa setiap orang pasti mengalami masa sulit dalam hidupnya. Baik orang yang sekarang sukses pun pasti dia pernah mengalami masa sulit. Tokoh-tokoh Alkitab banyak juga mengalami masa sulit di awal hidupnya. Musa, bagaimana dia lahir tapi dia dibuang ke air. Kemudian dewasa besar tapi juga akhirnya diusir juga oleh Raja Firaun. Dia memimpin bangsa Israel juga dihujat sendiri oleh bangsanya. Aduh, masa sulit dia. Bahkan dia pun sampai nggak masuk tanah Kanaan. Nah, kemudian Yusuf juga kita tahu siapa Yusuf. Ya, kalau kita mungkin mengenal dengan Yusuf si pemimpi. Dia memang mimpi waktu itu dan itu mimpinya daripada Tuhan. Tapi dia mengalami masa sulit. Dia harus dikucilkan oleh saudara-saudaranya karena nggak suka keluarganya, saudara-saudaranya dengan Yusuf yang cuma mimpi-mimpi aja. Bahkan dia memimpikan bahwa nanti orang tuanya, saudaranya akan sujud menyembah dia. Dia kemudian dibuang, kemudian dijadikan budak, difitnah, masuk penjara. Tapi akhirnya Tuhan mengangkat dia dan terjadi mimpinya itu. Nah, tapi mengalami masa sulit juga, banyak juga. Kemudian ada Daud juga. Bagaimana dia seorang gembala, kemudian dia nggak dipercayai juga. Bahkan Saul juga ingin membunuhnya karena bersaing. Daud makin terkenal, dia mengalami masa sulit. Tetapi akhirnya dia berhasil menjadi raja yang hebat. Dan mungkin banyak tokoh-tokoh lain di Alkitab. Mungkin juga tokoh di dunia kita juga mendapati orang yang kelihatannya sudah sukses sekarang, tapi dia pasti mengalami masa sulitnya. Perjuangannya dalam bisnisnya, mungkin kita melihat orang-orang yang sukses sekarang. Nah, saya sampaikan ada seorang pengusaha yang ketika masa pandemi itu udah hampir menyerah. Dia ngomong waktu tahun lalu diwawancara di sebuah televisi, di YouTube juga ada. Dia bilang bahwa ya kami hanya bisa bertahan 3 bulan. Setelah itu nggak tahu. Tapi akhirnya pemerintah membuka kembali pariwisata. Tapi dia udah ngeluh karena apa? Dia harus membayar, meskipun dia kaya tapi harus membayar cicilan bunganya setiap bulan 2,5 M. Orang kaya juga bingung, pusing. Kita apalagi yang nggak punya duit ya duit besarnya pusing, apalagi kita nggak punya. Tapi artinya bahwa kesulitan itu ada pada setiap kita. Nah, kesulitan akan selalu ada.
di dalam setiap kehidupan kita, bahkan selalu menyertai kehidupan kita. Kadang kita mikir, kok bukan Tuhan beserta kita ya, tapi kesulitan yang selalu beserta dengan kita. Makanya kadang-kadang membuat orang jadi lemah. Kadang-kadang orang akhirnya membuat stres, akhirnya mulai undur daripada Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan gak mau seperti itu. Di masa ini harus bangkit seperti Paulus tadi. Ayo bangkit, dalam segala hal memang ditindas, tapi aku gak pernah terjepit. Karena kalau terjepit nanti sakit, kalau sakit jadi covid. Nah makanya Paulus gak mau, aku tetap bersuka cita. Makanya kita mau belajar saat ini dari Paulus. Kenapa Paulus bisa bertahan? Kenapa Paulus bisa akhirnya menjadi orang yang hebat dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya? Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, apa yang membuat Paulus bisa bangkit dari masa sulitnya, akhirnya berkemenangan? Yang pertama, dia melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Saya bacakan ayat yang selanjutnya, ayat 10 ya, dari kitab 2 Korintus 4 tadi ya, lanjutannya ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Nah, Paulus juga menyertakan Tuhan, bahkan melalui kematiannya, bersatu dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dan dalam hidupnya, dia selalu gak lupa akan Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Nah, saat ini kita juga kadang-kadang kita khawatir, takut. Mungkin ada saudara kita, mungkin ada teman saudara yang saat ini juga mungkin mengalami terpapar COVID, akhirnya bisa meninggal juga. Paulus juga sama, mungkin diserahkan kepada maut, tetapi karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata, supaya kita tahu bahwa Yesus itu nyata di dalam tubuh kami yang fana ini, supaya kita tahu bahwa kita pasti akan mengalami kematian. Tapi jangan takut ketika masa-masa seperti ini. Ayo, yang pertama, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita nggak melibatkan Tuhan, memang kita pasti akan benar-benar hancur hidupnya. Makanya Daud juga yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, mengalami masa sengsara, bahkan dia sendiri dilempari bangsanya juga waktu itu, tapi dia hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Nah, dalam berbagai kesulitan yang kita alami, carilah Tuhan dan mohon belas kasih. Pasti Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Bukannya kesulitan, Tuhan tetap menyertai. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, itu yang pertama, libatkan Tuhan dalam seluruh hidupmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Kalau engkau sekolah, dalam sekolahmu libatkan Tuhan. Mungkin sekolahnya online juga, tapi sekarang juga harus melibatkan Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat. Sekarang ini banyak bermunculan orang-orang yang akhirnya ahli dalam bidang teknologi. Nah, karena itu juga salah satu pelajaran yang kita dapat dari pandemi ini. Hanya libatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kemudian yang kedua, ayat berikutnya, ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami. Nah, maut aja juga giat dalam diri kita. Makanya tadi, sekarang kita berperang memang dengan maut. Apa kita bisa bertahan enggak ya di masa pandemi ini ya? Ketika kita mungkin terpapar COVID, apa kita bisa bertahan apa enggak ya? Paulus juga mengalami hal itu waktu pelayanannya. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri ya, tapi dia memiliki roh iman yang sama. Beri iman. Jadi yang kedua, yang pertama tadi libatkan Tuhan, yang kedua tekun dan percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan gak pernah membiarkan kita sendirian, karena kami tahu ayat 14 bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kamu juga bersama-sama dengan Yesus. Nah, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Nah, itu adalah bentuk Tuhan pasti menolong. Bahkan Tuhan sudah menjadikan tempat, kalau toh kita meninggal mati dipanggil Tuhan pun, Tuhan sudah menjadikan tempat. Ini gak usah khawatir. Tapi yang kedua, tekun masa-masa ini, jangan menyerah. Masa sulit seperti ini, aduh Tuhan susah sekarang, nggak ada pekerjaan atau mungkin di PHK, nggak ada peluang lagi, ya udahlah di rumah aja, rebahan aja. Kita kan sekarang kaum rebahan semuanya. Tapi tekun, percaya Tuhan pasti menolong. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertekun? Makanya jangan mudah menyerah. Give up or get up. Engkau mau menyerah atau engkau mau bangkit, itu pilihan Anda. Kalau saya harus bangkit di masa-masa ini, saya menemukan peluang apa ya? Kita benar-benar harus melatih di masa pandemi ini, belajar banyak hal. Saya ada beberapa yang bisa sampaikan dari pandemi ini. Yang pertama, kenapa harus pandemi? Kenapa harus kita di rumah?
Yang pertama, supaya kita tahu bahwa Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini. Supaya kita benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan. Jangan kepada dunia, jangan kepada orang lain. Kemudian supaya kita lebih dekat keluarga. Semakin banyak di rumah, kita semakin bisa dekat kenal dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak-anak kita. Mungkin selama ini kita membiarkan mereka, tapi sekarang kita bisa bercanda dengan mereka. Kita bisa ngobrol dengan mereka di rumah saja. Bahkan kita bisa berdoa juga dari rumah. Bahkan ditambah kita juga bisa bersekutu di rumah. Enggak cuma di gereja, maka jangan andalkan orang lain. Bahkan jangan andalkan gereja, jangan andalkan pendetamu, tapi andalkan Tuhan. Yang kedua, tekun dan percaya Tuhan pasti menolong. Yang penting kau jangan menyerah tapi bangkit. Nah, itu yang terpenting. Nah, untuk bisa melewati itu, supaya tekun itu, memang ada yang perlu saya sampaikan. Agar bisa melewati kesulitan dan akhirnya mencapai kemenangan, keberhasilan, kita punya sikap yaitu sadis. Wah, keren ya. Apa itu sadis? Sabar dan disiplin. Kau harus sabar ketika masa ujian ini, pandemi ini. Tetap sabar menghadapi apapun, juga tekanan, pencobaan apapun, engkau harus sabar. Tapi engkau juga bukannya sabar akhirnya menyerah, tapi disiplin. Di rumah tambah kita disiplin berdoa, disiplin beribadah di rumah, disiplin juga kita mengajar, mendidik anak-anak di rumah, menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak kita sesuai dengan Kristus. Itu kesempatan kita. Jadi harus sadis memang, sabar dan disiplin. Kalau kita melakukan itu, keluarga kita pasti tetap dalam pelindungan Tuhan, aman. Bahkan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang kita lakukan ya? Apa yang harus kita perjuangkan ya? Makanya saya dari pandemi ini, jujur kita akhirnya memang banyak bermunculan sekarang pedagang-pedagang online. Tapi Tuhan berikan hikmat bahwa melalui hal ini kita bisa di rumah saja, jualan, nggak usah buka toko, tapi kita cukup di rumah saja. Tokonya di mana? Di handphonenya. Nah, itu kan suatu peluang. Kenapa? Itu buah dari kesabaran dan kedisiplinan. Ketika kita berdoa minta hikmat Tuhan, Tuhan tunjukkan ini loh yang harus kamu kerjakan. Nah, praktekkan ini, sabar dan disiplin. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Libatkan Tuhan. Yang kedua adalah tekun dan percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti akan membuka pintu-pintu yang baru. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup, bersyukur. Paulus juga mengajarkan di ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, makanya Paulus juga akhirnya bersyukur ketika mengalami kesulitan waktu itu pelayanannya, tapi dia bersyukur akhirnya banyak orang-orang yang dimenangkan. Nah, sekarang ini juga sama di masa pandemi ini, mungkin masih mengalami kesulitan, tetap libatkan Tuhan, tekun, percaya Tuhan pasti tolong. Yang ketiga, tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Melalui hidup kita nantinya akan ada mungkin satu orang nggak masalah, apalagi banyak orang. Mereka akan bisa juga menikmati, oh kok keluarga ini masih bisa bertahan ya, keluarga ini kok masih bisa tetap bangkit semangat ya. Karena apa? Ada Tuhan, melibatkan Tuhan. Dan selalu bersyukur karena kita nanti akan melihat orang-orang akan dimenangkan melalui hidup kita. Orang-orang yang bisa bertahan. Saya jujur setiap hari saya ini keluar rumah, meskipun harus menjaga protokol kesehatan yang ketat, pakai masker selalu, pakai jaket, kemudian pokoknya nggak bersentuhan orang, nggak duduk lama-lama, ngobrol lama-lama dengan orang lain. Tapi saya bersyukur saya juga tetap diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Saya bukti itu bahwa Tuhan masih mengasihi saya. Karena Tuhan masih punya rencana di dalam hidup saya ini yang harus saya kerjakan. Nah, 3 hal ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Libatkan Tuhan, percaya, tekun, kemudian selalu bersyukur. Apapun yang jadi dalam hidup ini, tetaplah bersyukur karena Tuhan pasti akan membukakan pintu-pintu yang baru. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka dari itu mari semuanya kita harus bangkit dari masa sulit ini. Give up or get up. Menyerah atau bangkit. Kita harus bangkit dari masa sulit supaya kita tidak koit. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.